Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 21, Kekuatan Gaib Tata Gata. Sun Fasyang Sutra Teratai, episode 1782. Memahami sepenuhnya akan tiada keakuan adalah bodhisattva sesungguhnya. Bila bodhisattva memahami sepenuhnya akan dharma dari tiada keakuan, Tata Gata menyebutnya sebagai bodhisattva sesungguhnya. Pada saat memahami sepenuhnya, kalau sifat dari segala fenomena dharma adalah kosong dan tanpa aku, fokus mencari tanah Buddha yang murni, pasti akan dapat mewujudkan tanah seperti itu. Dharma sejati ini adalah kosong, makanya dapat memunculkan keberadaan. Bersungguh hati mendengarkan dan memahaminya. Bila bodhisattva memahami sepenuhnya akan dharma dari tiada keakuan, Tata Gata menyebutnya sebagai bodhisattva sesungguhnya. Memang, tapi apakah kita memahaminya? Jika bodhisattva memahami sepenuhnya akan dharma dari tiada keakuan, Tata Gata mengatakan ini adalah bodhisattva sesungguhnya. Apakah kita memahami sepenuhnya? Apakah adanya dharma dari tiada keakuan? Semua orang memiliki keakuan. Saya juga memiliki keakuan. Sehingga ketika saya ingin berbicara, sekarang sulit bagi saya untuk mengeluarkan suara. Saya harus menyesuaikan suara saya dengan cara yang berbeda, agar pita suara saya dapat mengeluarkan suara dan membuat semua orang mendengar saya dengan jelas. Dirikulah yang harus bersungguh hati, hanya duduk seperti ini, menyesuaikan suara saya. Sudah begitu banyak keakuan. Saya harus menyesuaikan diriku dengan baik. Jadi, untuk bodhisattva mencapai tingkat tiada keakuan adalah sulit. Namun, apa yang kita katakan tentang tiada keakuan mengacu pada keakuan menjadi sangat jelas. Ketika kita memiliki kerisauan, itu karena keakuan. Ketika kita memiliki kerisauan, itu karena keakuan. Ketika kita memiliki kerisauan, itu karena keakuan. Karena saya ingin membabarkan dharma, karena ingin semua orang bisa mendengarkan dan memahaminya. Tapi, karena waktu terbatas, saya merasa sangat risau. Sangat banyak kerisauan. Masih belum mencapai kondisi leluasa. Hingga tiada keakuan. Sehingga kita bisa demi orang banyak dengan tiada keakuan. Terima kasih, terima kasih. Ada sekelompok orang di sini yang membantu saya mencapai kesuksesan. Ini karena semua orang membantu saya mencapai kesuksesan. Maka tentu saja saya harus segera bekerja sama dengan mereka. Karena semua orang bersumbangsih. Saya mengucapkan terima kasih. Yakin bahwa saya mengucapkan terima kasih ini di depan semua orang membantu kita membangun tempat pelatihan diri. Ada tempat untuk mendengarkan dharma, di mana kita bisa terlibat dalam praktek dharma, dan di mana kita dapat menyelesaikan pembinaan diri kita. Lingkungan kita membantu kita sukses.
Ini sangatlah penting. Di sore hari, bulan Mei tahun 2020, saya mengadakan konferensi video bersama dengan para murid di Guangzhou dan Shenzhen. Mendengarkan mereka berbagi pengalaman. Bagaimana selama masa ini mereka menunjukkan hati welas asih dan kepedulian terhadap orang-orang yang mengalami kesulitan, serta bagaimana mereka melindungi kesehatan orang-orang dengan menyediakan masker yang dibutuhkan. Pandemi ini, baik di dalam maupun di luar negeri, benar-benar menjadi masalah global. Semua orang harus saling membantu, menggerakkan berbagai negara di dunia. Kekurangan perlengkapan, seperti masker, masker pelindung wajah, baju isolasi, dan perlengkapan lainnya. Ini semua sangat dibutuhkan. Pada saat itu, dimanapun ada relawan suci, mereka segera bergerak. Di Guangzhou dan Shenzhen pun tidak terkecuali. Mereka memberikan kontribusi yang sangat besar. Bantuan yang dibutuhkan datang dari negara yang jauh. Di negara tersebut, memiliki komunitas lintas agama, termasuk kelompok para pastor yang sangat membutuhkan bantuan. Mereka segera menyiapkan baju pelindung, masker pelindung muka, baju isolasi, masker dan perlengkapan lainnya. Barang-barang ini adalah kebutuhan penting untuk menyelamatkan nyawa. Oleh karena itu, mereka memikirkan cara untuk segera mengirimkannya, meskipun sangat melelahkan. Di saat pandemi sedang tinggi-tingginya, transportasi mulai tidak dapat berangkat sesuai jadwal untuk menerima barang. Di bandar udara pun sulit. Barang-barang tertumpuk di bandar udara. Untuk naik pesawat semakin tidak mudah. Di saat itu, barang-barang yang dikirim merupakan barang untuk menyelamatkan nyawa. Harus bagaimana caranya untuk mengatasi kesulitan demi kesulitan? Bodhisattva dapat menjalankan apa yang sulit dijalankan. Dalam mempersiapkan barang-barang ini pun, menemui kesulitan untuk persiapan sangat sulit. Sudah tidak mudah untuk mengumpulkan barang-barang ini. Sebagian kecil diharapkan dapat sesegera mungkin bisa sampai di tujuan, sampai di tempat yang paling membutuhkan untuk menyelamatkan nyawa dan menjaga tepat waktu. Namun, pesawat terbang selalu tidak dapat tiba. Mereka tidak pernah menyerah. Dengan saling bahu-membahu, semangat melaksanakan hal yang sulit ini sungguh berharga. Dalam proses mengatasi kesulitan, pasti sangat melelahkan. Untungnya, mereka selalu mendengarkan Dharma, tak henti-henti. Setiap kali menemui kesulitan, selalu dapat menemukan kalimat di dalam Dharma yang didengar. Dan segera untuk menggunakan kalimat tersebut untuk mengatasi kesulitan. Kemudian, saling bahu-membahu. Sehingga inilah melakukan apa yang sulit yang telah mereka jalankan. Sungguh merupakan sesuatu yang sangat berharga. Menggunakan Dharma untuk mendampingi mereka. Kesulitan demi kesulitan pun dapat terlewati. Terlebih lagi, mereka ingat untuk mengenakan jubah kelemah lembutan dan kesabaran. Tidak peduli apa yang dilakukan orang atau sikap dingin apa yang mereka hadapi. Pada saat-saat seperti itu, mereka akan segera mengenakan jubah
kelemah lembutan, dan kesabaran. Mereka terus-menerus menggunakan kata-kata lembut untuk berkomunikasi berulang-ulang dalam benak mereka. Mereka sekali lagi memikirkan apa yang saya katakan, bahwa sebuah pelajaran inilah saatnya kita menggunakan situasi ini sebagai kesempatan untuk pengembangan diri. Inilah yang saya dengar dari mereka, banyak dari mereka, satu persatu. Saya mendengarkan mereka berbagi, dan ketika saya mendengarkan mereka menangis dan berbicara pada saat yang sama, mereka mengingat saat-saat bersedih karena penderitaan orang-orang yang menunggu dengan sangat membutuhkan. Jadi, mereka menangis dalam hal-hal yang ingin mereka lakukan. Mereka bertemu dengan kesulitan demi kesulitan dalam berurusan dengan orang-orang dan melakukan pekerjaan itu. Mereka menghadapi begitu banyak kesulitan. Mereka juga menangis tentang ini. Namun, saya melihat mereka berkata, kami juga belajar bagaimana melakukan ini dan itu. Melalui kesulitan, mereka belajar banyak. Saya memberitahu mereka pelajaran besar kali ini agar kita dapat mempelajari, kita membangkitkan hati untuk mempraktekkan jalan bodhisatwa, telah memasuki tempat pengujian dari jalan bodhisatwa. Soal ujian ini adalah soal ujian yang istimewa. Setiap soal sangat sulit. Setiap soal adalah soal yang sulit. Sehingga setiap soal adalah soal ujian yang istimewa. Maka, untuk persoalan yang sulit ini, mereka telah melewati soal yang sulit. Mereka sungguh merupakan siswa terbaik. Mereka telah melewati setiap persoalan. Karena bagaimanapun kesulitannya, pada akhirnya bantuan tetap berhasil dikirimkan. Satu demi satu, meski penuh tantangan. Setiap tantangan dihadapi dan diatasi satu persatu tanpa rasa takut. Terus berjuang saat menghadapi kesulitan. Satu persatu, masalah dipecahkan. Satu persatu, bantuan dikirimkan. Memberikan bantuan ke lebih dari 80 negara. Hal ini sungguh tidak mudah. Di dalam negeri, mereka telah berjuang dalam jangka waktu yang panjang. Sudah beberapa bulan lamanya. Bukan hanya keberanian dan ketekunan yang dibutuhkan dalam mengirimkan barang, tapi juga harus merasakan penderitaan para makhluk. Ketika para makhluk berada pada masa krisis tersebut, ada tenaga medis di garda depan. Mereka bekerja dengan segala upaya dan pikiran. Para dokter dan perawat juga perlu dirawat dan dipenuhi kebutuhannya. Mendengar master berkata, kita harus bervegetarian. Mereka mempromosikan vegetarian dengan sungguh-sungguh. Mereka juga dengan sungguh-sungguh menyediakan makanan, mengerahkan segenap upaya untuk mendukung kelompok yang berdiri di garis depan. Bagaimana cara agar nutrisi mereka tercukupi? Bagaimana cara menghibur batin mereka? Bagaimana agar mereka memiliki persediaan bekal yang cukup? Ini adalah tantangan yang sangat panjang dan sulit. Tetapi, mereka tetap lanjut untuk melayani mereka. Khususnya saat harus menyediakan makanan. Mereka berharap setiap orang dapat terus bervegetarian. Saat berbicara tentang vegetarian, saya mengatakan kepada mereka di awal, tidak peduli kapan, saya berharap semua manusia dapat melakukan praktik bervegetarian untuk jangka panjang. Berharap
Setiap orang mendapat kesempatan ini untuk pengetahuan dalam waktu ini. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akankah pandemi COVID-19 berlangsung lama sehingga menjadi new normal? Itu sangat sulit dikatakan. Ini bukan hanya tentang pandemi yang berlalu. Kemanusiaan harus melewati masa percobaan yang panjang. Lebih lanjut, kita harus mengubah hidup kita. Sekarang saatnya mengubah hidup kita. Jadi, dengan pandemi ini, setiap orang sudah terbangun untuk memiliki arah yang sama. Ketika pandemi ini telah menjadi Anda peringatan dunia, pandemi ini telah menjadi malapetaka. Ini adalah bencana yang muncul jangka panjang. Kita harus segera mengangkat kepala dan waspada. Kita semua harus mengubah hidup kita, menyesuaikan pola pikir kita sendiri, dan menghadapinya dengan penuh rasa hormat agar dapat mengatasinya. Jadi, pada saat ini, sangat sulit untuk mendapatkan masker. Seluruh dunia memerlukan masker. Jangan melupakan tahun ini. Sebenarnya juga sulit untuk melupakannya. Sulit juga bagi semua orang untuk melupakan pandemi ini. Pada tahun 2020, yaitu tahun yang kita jalani sekarang, beberapa tahun sesudahnya, juga jangan kita lupa, sama seperti kita mengingat 17 tahun lalu, pada tahun 2003, virus SARS, semua orang masih mengingatnya. Sekarang sudah 17 tahun. Gelombang pandemi yang kita alami saat ini, di tahun 2020 ini, hendaknya kita senantiasa mengingatnya di masa mendatang, karena pandemi kali ini sangat lama. Oleh karena itu, tidak melupakan. Sebenarnya kita juga tidak dapat melupakannya. Susah untuk dilupakan, karena kita tahu berapa lama lagi pandemi ini akan berlangsung kehidupan kita sekarang. Menjaga jarak sosial juga tidak tahu akan berlangsung berapa lama lagi. Tetapi, ini adalah aturan yang baik untuk menghilangkan pandemi ini. Kita harus menjaga mentalitas ini, menjaga jarak dan sikap. Ini juga adalah hal yang baik. Ini juga merupakan sebuah hal yang besar. Semua orang harus bersungguh hati. Beberapa menit kemudian, dilanjutkan dengan relawan di Sun Chen, juga berbicara kepada master melalui konferensi video. Semua orang juga sama, membahas tentang pandemi ini. Masih tampak sangat jelas di depan mata. Semua tantangan dan kesulitan yang dihadapi adalah sama. Yang mereka hadapi, bagaikan bodhisatwa, menghadapi para makhluk yang menderita. Ibarat para makhluk yang menderita itu adalah kerabat kita, seperti anak dan cucu kita. Perasaan kasih sayang tidak tega. Relawan Sun Chen juga mengatakan hal yang sama, baik itu komite laki-laki atau wanita. Mereka juga merasakan hal yang sama seperti contoh Guangzhou yang sebelumnya. Dibandingkan dengan Sun Chen saat ini, gambarannya sama. Sejak awal tahun telah ditemukan masalah ini. Yang kita khawatirkan adalah batin semua orang tidak tenang atau panik. Dapat terjadi kepanikan. Mereka pun segera dengan bersungguh hati bagaimana memaksimalkan hal-hal efektif dan membuat orang tenang. Sekelompok dokter menganalisa, membuka resep dari 10-an jenis ramuan tradisional Cina. Segera dibuat menjadi kantong aromaterapi. Kantong aromaterapi tersebut sangat harum. Harus membuat semua orang mendapat kantong aromaterapi ini. Keharuman ini dibawa di tubuh. Setiap saat menghirup keharuman. Dengan menghirup keharuman ini, dapat menghalau kepanikan, menyelesaikan depresi di dalam batin, sehingga dengan bersungguh hati dibagikan secara luas. Tentu saja, segera sesudah itu, mulai dari pakaian pelindung, baju isolasi,
masker, dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang dibutuhkan demikian sedang bersumbangsi. Mereka di saat yang sama. Sejak awal mendengar Master ingin mendorong pola makan vegetarian, mereka pun mulai mempromosikan. Ada juga yang bervegetarian sejak dalam kandungan. Ibu mendengar harus bervegetarian. Pernah datang ke Gria Jingsti. Saat itu, mulai bervegetarian. Mengandung dan bervegetarian. Saat melahirkan, bervegetarian. Anaknya pun saat ini bervegetarian. Dan sang anak bertubuh gemuk, sangat lucu dan cerdas. Bahkan, dapat memberi pengaruh pada orang lain. Meminta orang-orang untuk bervegetarian. Seperti ini bervegetarian dan berhasil. Membuat orang yakin dan juga menumbuhkan cinta kasih. Cinta kasih yang seperti itu menjadikan orang tua orang lain bagaikan orang tua sendiri. Mereka punya sekelompok asosiasi guru suci. Guru-guru kita di asosiasi guru suci itu mengembangkan kekuatan besar. Beberapa orang tua adalah staf medis. Anak-anak mereka masih kecil. Orang tua mereka terisolasi di rumah sakit. Mereka harus bersumbangsi demi pasien dan merawat mereka dan tidak dapat kembali. Guru-guru ini mengadopsi lebih dari 40 orang anak staf medis ini, merawat mereka dan mendidik mereka, mendampingi mereka seperti ini. Menghabiskan waktu lama mendampingi mereka. Sekarang seperti itu. Maka, selain mendampingi, pada waktu yang bersamaan, juga memberikan pendidikan. Ada anak dan orang tua yang biasanya hubungan mereka tidak begitu baik. Anak-anak suka melawan. Karena ajaran dari guru pada saat ini, adanya pendampingan dari guru. Sekarang sudah melihat mereka sangat akrab ketika bertatap muka dan sangat harmonis. Dan cinta kasih hidup berkeluarga antara orang tua dan anak ada di sana ini sangat menyentuh. Jadi, saya juga memberi semangat kepada mereka. Hati guru seperti ini, hati bodhisatwa, hati orang tua, pendidikan hati seperti ini harus terus-menerus dijalin. Asosiasi guru suci harus terus berlanjut. Para insan suci harus dengan kesungguhan hati merubah. Ada orang tua yang hubungannya dengan anak-anaknya sangat kuat. Ada yang sedang dalam masa pemberontakan. Ada pula orang tua yang tidak tahu bagaimana cara mendidik anak-anaknya. Pada kesempatan ini, waktu ini begitu lama, mereka mengubahnya seperti ini. Setiap cerita dari mereka sangat membuat orang terharu, sangat menyentuh. Masih ada Sencun, komite pria sharing mengenai melakukan pelestarian lingkungan. Karena telah melakukan pelestarian lingkungan selama 30 tahun di peringatan Hari Waisak di depo daur ulang kita. Depo daur ulang ini merupakan tempat yang disediakan oleh pemerintah setempat di dalam taman. Sebuah rumah dengan kondisi lingkungan yang sangat bagus. Sebuah rumah yang begitu besar diserahkan kepada Suci untuk melakukan pelestarian lingkungan di tempat tersebut. Membiarkan kita menjadikannya sebagai gudang. Sekalian menjadi tempat daur ulang. Di tempat tersebut juga, orang-orang saling berkumpul. Di tempat tersebut, sharing mengenai Suci. Bedah buku juga di tempat tersebut. Pengumpulan barang daur ulang dilakukan dengan sangat bagus. Dipilah dengan sangat baik. Ada ketika kunjungan dari pemerintah, dan mereka memberikan pujian. Sehingga di tempat tersebut telah diakui dan dihargai. Mengatakan bahwa setiap tahun pada tanggal 22 April, pada hari ini, merupakan Hari Bumi Internasional. Bahkan, merupakan Hari Ibu. Merupakan Hari Suci. Mereka sangat bersuka cita. Beritanya disampaikan ke saya. Saya juga sangat bersuka cita. Lihatlah, bukankah ini merupakan
aliran jernih, mengelilingi seluruh dunia. Daur ulang, pelestarian lingkungan juga mengelilingi seluruh dunia, menggunakan aliran jernih, batin semua orang yang murni, menggunakan cinta kasih untuk bersumbangsi, memurnikan batin semua orang, terutama bergabung masuk ke dalam masyarakat. Anda membuangnya, saya datang untuk mengambilnya. Setelah mengambilnya, kemudian sumber daya dibuat ulang lagi. Setiap sumber daya merupakan harta karun, membentuknya menjadi sebuah aliran jernih. Berharap semua negara akan bisa dibersihkan oleh aliran jernih ini. Semua orang bisa menghargai usia pakai benda. Ini merupakan hal yang sangat penting, sehingga penting dan merupakan satu tujuan utama dari dunia. Naskah sutra kita sudah sampai pada saat Sang Buddha kembali memanggil muridnya. Saatnya mengumpulkan murid-muridnya lagi. Beberapa saat ini, kita terus membicarakan tentang para Buddha dan Bodhisattva telah berkumpul di bawah pohon mustika dan singgasana singa. Sang Buddha sudah duduk diam di sana. Setelah semuanya duduk, mulai akan membabarkan Dharma. Harapannya, sekelompok besar Bodhisattva ini semuanya dapat memahami ajaran ketiada pada saat memahami sepenuhnya. Kalau sifat dari segala fenomena Dharma adalah kosong dan tanpa aku, fokus mencari tanah Buddha yang murni, pasti akan dapat mewujudkan tanah seperti itu. Dharma sejati ini adalah kosong, makanya dapat memunculkan keberadaan. Karena ada ruang ini, jika tidak ada ruang besar ini, bagaimana mungkin ada keberadaan? Guru sering memberitahu kita, semua antara kalian dan guru, terdapat ruang, jarak antara saya dan kalian sekarang ini. Kalian juga memiliki jarak satu sama lain. Jika tidak ada ruang besar ini, bagaimana mungkin ada jarak seperti ini? Ada jarak seperti ini disebut jarak aman. Karena ada jarak ruang ini, kita menjadi aman. Inilah sebabnya kita harus mematuhi aturan. Maka dikatakan, makanya dapat memunculkan keberadaan. Karena ada aturan seperti ini, maka ada banyak ajaran Dharma yang bisa disampaikan di dalamnya. Hanya dari ruangan dan jarak saja. Sudah ada banyak yang perlu dijelaskan tentang mengapa, karena pandemi virus corona baru ini. Jika membahasnya lagi, akan menjadi panjang. Hanya dari jarak antara manusia yang tampak sederhana ini, sebenarnya ada banyak prinsip yang perlu dijelaskan, sehingga kebenaran sejati itu tak ada habis-habis untuk diuraikan. Kembali lagi, mengenai naskah sutra yang dibahas kemarin. Semua benda yang ditebarkan datang dari 10 penjuru, bagaikan awan yang berkumpul dan membentuk tenda mustika, sepenuhnya menutupi semua Buddha di tempat ini. Sutra Teratai Bab 21, Kekuatan Gaib Tata Gata. Apa yang baru saja dikatakan? Hadirin sekalian, tindakan mereka dan sumbangsi mereka, kisah-kisah mereka sungguh sangat banyak. Semua ini adalah mustika. Pengalaman dan hidup yang penuh dengan nilai, semua itu adalah mustika. Semuanya menyebar keluar. Semua orang datang untuk berbagi pengalaman hidup yang begitu berharga ini. Bukankah ini yang dimaksud dengan semua benda yang ditebarkan? Ini adalah hal-hal yang ada di dalam hati setiap orang, dikeluarkan untuk dibagikan. Seperti yang baru saja disampaikan, hanya dengan daring atau online saja. Kita bisa tahu ada lebih dari 2.000 saluran yang terhubung. Dan saya mendengar bahwa setiap saluran itu menghubungkan hampir 100 orang. Dan beberapa puluh orang. Jelas terlihat bahwa pengalaman yang dibagikan ini telah diterima oleh ribuan orang. Pendidikan semacam itu adalah pelajaran besar, sebuah keteladanan yang baik, yaitu bersumbangsi untuk sesama tanpa pamrih. Pengalaman berharga semacam ini sama seperti menebarkan harta karun yang tak ternilai. Datang dari 10 penjuru, dari berbagai tempat. Orang-orang yang berbeda datang untuk mendengarkan. Dan orang-orang yang berbeda pula
membagikan kisah mereka. Dunia ini seakan adalah satu ruang kelas besar bagi kita. Ruang besar ini dan kita berasal dari 10 penjuru. Meskipun ada jarak, namun kita semua bersama berada di dalam satu ruang kelas besar ini, bagaikan awan yang berkumpul. Awan-awan berkumpul satu demi satu. Awan ini berkumpul hingga membentuk tenda mustika yang menutup di atas kepala Sang Buddha. Selanjutnya bagian sutra ini. Pada ketika itu, dunia-dunia pada 10 penjuru sepenuhnya terhubung tanpa rintangan. Layaknya satu tanah Buddha. Sutra Teratai Bab 21. Kekuatan Gaib Tathagata. Jika kita menggunakan kondisi batin dan kata-kata ini sebagai perwujudan dari yang baru saja kita jelaskan, maka kita akan lebih mudah memahami 10 penjuru. 10 penjuru ini saling terhubung dan tanpa batasan, seakan-akan ini adalah satu tanah Buddha. Ruang yang besar ini seperti satu ruang kelas yang besar, dapat menyatukan semuanya secara bersamaan. Sesungguhnya, mereka setiap hari menerjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Banyak bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan kata-kata Sefu Master. Di ruang yang besar ini, terdapat banyak bahasa yang digunakan. Mereka tetap mampu menerima dan memahami isi pembabaran tersebut. Waktu ini dan peristiwa ini adalah mudah dijelaskan. Berkenaan dengan Dharma, batin dari 10 alam Dharma memiliki satu sifat sejati yang sama, mampu memahami secara tepat. Makanya disebut tiada rintangan. Waktu ini dan peristiwa ini adalah mudah dijelaskan. Semua ini berkaitan dengan manusia dan peristiwa. Bagaimana harus menjelaskan Dharma? Walaupun diberi banyak waktu, tetapi tidak cukup waktu untuk dapat mengungkapkan semuanya. Namun, tetap mudah untuk dijelaskan, karena ada orang dan peristiwa sebagai contoh atau bukti nyata. Maka, ini mudah dipahami. Pada waktu itu di tahun 2020, pada tanggal 16 Mei 2020, ini kita terhubung melakukan konferensi secara daring dengan negara itu. Hari ini, pada saat ini, kita semua sedang mendengarkan di sini. Inilah yang dinamakan waktu. Kita berada di saat ini, mendengarkan apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang telah dilakukan dan dirasakan sepanjang waktu itu. Bernarasi sangatlah mudah untuk dikatakan. Jikalau kita hendak kembali membicarakan mengenai Dharma, maka Dharma akan semakin luas tersebar. Itulah berkenaan dengan Dharma, batin dari 10 penjuru memiliki satu sifat sejati yang sama. 10 alam Dharma. Sepertinya semuanya juga mengetahuinya. 4 yang suci, 6 yang fana. Ini merupakan neraka, hantu kelaparan, binatang, asura, surga, manusia, Sravaka, Pratekya Buddha. Lalu, yang seterusnya, itulah Bodhisattva. Lalu, setelah itu adalah Buddha dan seterusnya. 10 alam Dharma, kefanaan, kesucian, fana dan suci, merupakan satu kesatuan. Karena adanya hati, Buddha serta setiap makhluk dimanapun, tiada yang berbeda. Seperti inilah kesederhanaannya. Asalkan 10 alam Dharma dapat diingat dengan jelas. Maknanya, 4 yang suci, 6 yang fana, diselaraskan menjadi 10 alam Dharma. Fana ialah surga, asura, manusia neraka, hantu kelaparan, binatang, inilah yang dinamakan 6 yang fana. Tidak peduli apakah itu Sravaka, Pratekya Buddha, Bodhisattva, ataupun mereka yang telah mempraktikkan diri untuk melatih diri, mereka melihat dunia ini, merasakan keseluruhan ini dengan sifat yang berbeda dari Dharma. Pratekya Buddha memiliki keberadaan Pratekya Buddhanya. Sravaka memiliki kewawasan Sravakanya. Bodhisattva memiliki misinya untuk terjun ke kerumunan masyarakat. Lalu bagaimana dengan Buddha? Merupakan kebenaran alam semesta yang semata ini, ia dapat terlihat dimanapun.
merupakan kebenaran alam semesta yang semata ini. Setiap kebenaran yang semata ini dapat diketahui segalanya oleh Buddha. Layaknya sangat jelas. Inilah 10 macam kesadaran. Akan memakan waktu yang cukup lama untuk menganalisis prinsip-prinsip tersebut secara rinci, sehingga mampu memahami secara tepat, makanya disebut tiada rintangan. Ruang ini tiada rintangan. Setiap orang mampu memahami prinsip kebenarannya. Dengan sendirinya, tiada rintangan lagi. Saudara sekalian, tiada rintangan di ruangan. Tentu saja, terhadap kita, rintangan berlapis-lapis. Menit dan detik, tiada henti. Benar-benar merintangi waktu kita untuk berbicara. Menit dan detik terus berlalu. Kita seharusnya harus bersungguh hati dari naskah sutra yang di depan dengan naskah sutra yang sekarang masih belum selesai dibabarkan. Waktu tiba, akan tetapi menuju dharma duniawi. Prinsip kebenaran yang sesungguhnya di dunia, semua setiap harinya, setiap menit dan setiap detik, mengikuti jalur yang benar ini, melakukan jalan dari sutra teratai, setiap langkah dari setiap orang giat bersemangat. Tiada sedikit pun menyanyiakan langkah, setiap langkah mereka giat bersemangat. Inilah jalan bodhisattva di dunia. Semoga semua orang dapat jelas memahami. Maka bisa, bila bodhisattva memahami sepenuhnya akan dharma dari tiada keakuan. Tathagata menyebutnya sebagai bodhisattva sesungguhnya, sehingga semoga semua orang sanggup melakukannya. Buddha meyakinkan kita adalah bodhisattva sesungguhnya, mengharapkan semua orang lebih bersungguh hati.